peristiwa ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Para ulama kita dalam semua kitab-kitab sirah nabawiyah, dalam semua kitab yang menjelaskan sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan peristiwa ini, sehingga menjadi penting ketika kita ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat beliau, kita perlu juga mendalami dan memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak hanya sebagai satu kejadian, bagian daripada sejarah, tetapi apa pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa yang luar biasa ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Isra dan Mi'raj adalah dua perjalanan yang istimewa. Secara bahasa kata Asra, Isra, ya. Isra itu dari kata Sara Yasri Lailan. Jadi dari dalam bahasa Arab kata Isra itu artinya berjalan di waktu malam, ya, berjalan di waktu malam. Ya. Adapun al-Mi'raj, Mi'raj itu dari kata araja ya'ruju yang berarti naik, as-su'ud. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan atau yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Al-Mi'raj adalah perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha, ya, di langit, ya, juga terjadi pada malam tersebut. Ya. Jadi Isra dan Mi'raj ini para jamaah sekalian adalah dua perjalanan yang menggabungkan dua tempat. Jadi para ulama kita mengatakan Isra itu adalah rihlatun ardiyah, perjalanan di bumi. Rihlatun ardiyah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa diperjalankan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Itu adalah rihlah samawiyah, perjalanan langit. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang kejadian luar biasa ini dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Jadi ayat ini menggabungkan seluruh hal yang menjelaskan tentang kejadian luar biasa ini. Para jemaah sekalian, para ulama kita hampir-hampir bersepakat, ya, karena tidak semua bersepakat, ya, hampir-hampir bersepakat bahwa peristiwa Isra
dan Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah atau pada tahun ke-12 Hijriah. Hampir-hampir bersepakat, karena ada juga yang mengatakan itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. ke-5 setelah diangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul. 10 sebelum hijrah, tahun ke-10 setelah berdakwah di Mekah, 10 tahun, atau tahun ke-12. Jadi mereka mengatakan, ya, sebagian besar para ulama kita mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi di akhir masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Secara spesifik, ya, perjalanan ini adalah bentuk hiburan dan penguatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW setelah menjalani berapa peristiwa yang menyedihkan. Ada beberapa peristiwa penting di antaranya. Di antaranya adalah wafatnya istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Atau sebelumnya itu terjadi pemboikotan, ya, boikot yang luar biasa, ya. Jadi kalau kita kenal hari ini ada boikot, maka Rasulullah SAW itu sudah mengalami boikot itu, boikot ekonomi, ya, boikot macam-macam, bahkan sampai pernikahan pun tidak boleh dilakukan. Sampai-sampai para sahabat itu berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hampir 3 tahun Rasulullah SAW menjalani pemboikotan itu. Khadijah radhiyallahu anha termasuk di antara orang yang berjasa dalam masa pemboikotan itu. Bagaimana jasanya para jamaah sekalian? Jasanya adalah hampir sebagian harta beliau habiskan untuk membiayai atau untuk membeli bahan makanan yang memang ya sangat sulit untuk mereka dapatkan pada masa itu. Makanya Nabi SAW pada saat wafat Khadijah radhiyallahu anha itu sangat bersedih. Sangat bersedih. Sosok ini, wanita mulia ini yang pernah mendapatkan salam, salam dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Memang bukan wanita biasa. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Rasulullah itu menikah setelah wafatnya Khadijah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha itu tidak cemburu kecuali kepada Khadijah. Karena Rasulullah SAW itu begitu teringat dan begitu cinta kepada istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, wafatnya ini menjadi satu kesedihan yang luar biasa. Begitu pula peristiwa Rasulullah begitu pula wafatnya Abu Thalib. Makanya tahun itu dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Setelah itu Rasulullah dapat lagi intimidasi yang luar biasa dari penduduk Taif. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, bahkan dalam hadis
diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa tidak ada peristiwa yang paling berat yang saya hadapi dalam kehidupan saya setelah perang Uhud. Jadi perang Uhud itu juga merupakan peristiwa yang berat, kecuali apa yang aku alami ketika aku ke Taif. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif, dilempari, diseret dan seterusnya, sampai-sampai dalam kisah itu kita dalam peristiwa itu kita ketahui bahwa malaikat Al-Jabal, malaikat gunung itu datang kepada Nabi dan menawarkan, mau tidak aku timpakan 2 gunung besar ini kepada penduduk Taif. Itu artinya peristiwa itu peristiwa yang luar biasa. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada kondisi yang seperti itu. Setelah Rasulullah berada pada kondisi yang sangat luar biasa, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi sebuah peristiwa yang menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kekasihnya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kalaupun penduduk bumi menolakmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap mencintaimu. Maka dipanggil khusus dalam sebuah perjalanan yang kita kenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, para jemaah sekalian, kira-kira seperti itu. Jadi peristiwa ini hampir disepakati oleh para ulama, terjadi tahun ke-10 atau tahun ke-12 setelah Rasulullah mengalami masa-masa sulit itu. Adapun yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab tanggal 27, kan biasa kita peringati itu juga ada satu pendapat. Ada satu pendapat yang mengatakan seperti itu, meskipun secara ilmiah, saya mengatakan ini secara ilmiah, bukan karena kebiasaan, secara fakta ilmiah, ini sudah dikaji oleh para ulama kita. Tidak ada riwayat yang kuat satupun yang mengatakan itu pada tanggal 27 Rajab. Jadi ini disclaimer, ini kalau kita baca penelitian sirah nabawiyah dari sumber-sumber yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara periwayatan, bahkan pakarnya sirah, ini pakarnya sirah nabawiyah itu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu adalah perawi periwayat sirah nabawiyah yang paling handal. Semua penulis sirah itu tidak pernah melepaskan keterkaitan mereka dengan Ibnu Ishaq. Jadi kalau ada penulis sirah tidak mencantumkan Ibnu Ishaq sebagai referensi mereka, itu abal-abal. Jadi kalau hadis Al-Imam Al-Bukhari, kalau sirah Al-Imam Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq sekali lagi itu mengatakan bukan pada bulan Rajab. Jadi para jamaah sekalian, terlepas kapan Isra dan Mi'raj itu, tapi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini. Dan yang paling penting bagaimana kita mengambil pelajaran, makna, itu yang paling penting. Kapannya, dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa para sahabat, para ulama terdahulu tidak terlalu memandang penting kapannya peristiwa Isra dan Mi'raj.
Cuma karena biasanya di bulan Rajab, maka pembicaraan ini nanti muncul di bulan Rajab. Padahal Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang harus kita kaji setiap saat. Nah, para jamaah sekalian, apa yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Kira-kira ya secara garis besar kita bisa mengambil pelajaran atau 3 pelajaran. Ini garis besar, tidak mencakup atau tidak mengatakan seluruh pelajarannya ada pada 3 hal ini. Tapi kita mengatakan ada 3 hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai catatan penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, Isra dan Mi'raj ini menjelaskan tentang Qudratullah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya surah Al-Isra itu dimulai dengan apa? Subhana. Subhana itu menunjukkan takjub. Ya, kalau kita biasa ada di wah subhanallah, maha suci Allah. Itu karena takjub. Ya. Nah, memang peristiwa ini perlu untuk kita takjubi. Karena memang peristiwa yang tidak biasanya. Subhana, maka dimulai dengan itu. Subhana, bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa yang terjadi secara jelas di depan mata. Yang seharusnya bagi setiap orang yang berpikir itu bisa menerima bahwa ini tidak terjadi kecuali dengan kekuasaan Allah, karena di luar batas kemampuan manusia. Makanya subhana alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya lailan. Itu lailan. Kalau kita lailan itu kalau secara bahasa Arab para jemaah sekalian, bukan satu malam penuh. Makanya tidak disebut lailatan, tapi lailan, sebagian malam saja. Kalau satu malam penuh itu harusnya lailatan, kalau dalam bahasa Arab ya, lailatan wahidah atau lailatan. Lailatan itu sudah menunjukkan satu malam, mulai dari awal malam sampai akhir malam. Ini tidak lailan, sebagian malam. Berarti ini menunjukkan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Maka pelajaran yang pertama adalah pengagungan kita, pengakuan kita akan kemahabesaran, kekuatan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba terhadap Allah itu apa? Hubungan kita kepada Allah akan sempurna kalau hubungan kita itu dibangun di atas dua pondasi utama. Apa itu? Ketaatan, at-ta'ah, dan at-ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kalau ingin melakukan sesuatu, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak perlu ditanya. Jadi kalau kita ini tidak perlu bertanya. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil bagi Allah. La yus'alu amma yaf'al, itu kaidahnya. Tidak perlu Allah ditanya kenapa Allah melakukan ini. Tidak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sementara kita kalau melakukan sesuatu pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka segera kembalikan kepada Allah menghendaki itu, dan Allah menginginkan itu. Idza arada syai'an, Allah kalau mau terhadap sesuatu, ayyaqula lahu kun. Dua huruf, kun, kaf dan nun. Sederhana sekali. Kalau Allah mau kun, kaf dan nun, itu saja, fayakun, maka pasti akan terjadi. Dan semakin menegaskan betapa lemahnya kita ini sebagai seorang manusia. Maka tidak pantas kita sombong.
Itu pelajarannya. Jadi kalau kita sudah mengagungkan Allah, memahami bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bagian daripada Allah menunjukkan kepada kita kemahakuasaannya, kemahabesarannya, keagungannya, maka jangan pernah ada seorang hamba yang merasa hebat. Para jamaah sekalian, ya, meskipun banyak hoax ya, banyak berita yang tidak benar ya, terkait dengan kebakaran di Amerika, di Los Angeles, di California. Ya, itu perlu kita akui, banyak berita yang ditambah-tambah. Tapi di balik semua itu, Allah, ya kalau kita sebagai seorang Muslim ambil pelajarannya. Itu Amerika apa kurangnya? Hebat kan Amerika? Hebat tidak? Saking hebatnya dia bisa danai perang. Ya. Apa kurangnya teknologi yang dimiliki oleh Amerika? Tapi menghadapi api kewalahan, api. Yang harusnya kalau kita pikirkan, oh mungkin mereka punya pemadam kebakaran yang luar biasa. Teknologi mereka luar biasa, antisipasi, mereka sudah bisa prediksi api ini akan menjalar ke sana ke sini. Harusnya kan seperti itu, prediksi manusiawi. Tapi seperti kisah Ashabul Fil, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentara gajah yang besar itu hancur ya, dengan ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi wa arsala 'alaihim tayran, seekor burung tayran ababi, burung ababi, burungnya kecil, tarmihim bihijarah, burung itu melemparkan mereka dengan batu kecil, tapi itu bisa mengalahkan tentara bergajah. Jadi kalau Allah sudah mau, tidak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi kalau memang Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, maka tidak ada yang bisa mampu menolak itu. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj menegaskan kudratullah, kemahakuasaan Allah, menegaskan bahwa kalau Allah sudah mau, tidak ada yang bisa menolak. Meskipun itu di luar logika manusia, tidak ada yang bisa menangkap itu. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan harus perjalanan yang ditempuh dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi kalau ke Sidratul Muntaha. Ini kalau Sidratul Muntaha ya perjalanan rihlah samawiyah, perjalanan langit. Tapi kalau Allah berkehendak, maka hampir-hampir ketika Nabi SAW mengabarkan itu kepada penduduk Mekah, tidak ada yang percaya. Satu-satunya yang percaya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka disitulah dikenal dengan As-Siddiq, Siddiqu hadhil ummah. Karena dia cuma mengatakan begini, kalau Muhammad yang mengatakan pasti benar. Tapi yang seperti Abu Bakar kan tidak banyak. Itu berarti ini perjalanan di luar logika manusia. Jadi ini pelajaran yang pertama. Ayo mari kita akui kemahakuasaan. Dan apapun kita di dunia ini, siapapun kita, sehebat apapun kita di dunia ini, dan sehebat apapun pencapaian kita di atas dunia ini, posisi dan status kita tidak pernah berubah. Kita hanya hambanya Allah. Makanya di situ subhanalladzi asra bi 'abdihi, tidak disebut dengan nama nabi kita, tapi bi 'abdihi, mengingatkan ini perjalanan luar biasa karena yang memperjalankan itu yang maha kuasa, yang diperjalankan itu statusnya hamba. Kita ini hamba. Maka sehebat apapun kita, bahkan kalau kita sudah, jadi kalau ada seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang pejabat yang sudah sampai pada tingkatan level yang paling tinggi,
kemudian merasa tidak lagi hamba, itu bahaya. Seorang kaya sudah sampai pencapaiannya luar biasa, kemudian dia lupa bahwa kekayaan ini tidak merubah statusnya sebagai hamba Allah. Harusnya kan seperti itu. Sehebat apapun pencapaiannya, status hambanya dia itu tidak berubah. Dan harus dia yakini selama dia di dunia ini, semuanya itu adalah bagian daripada ujian bagi seorang hamba. Dunia ini adalah darul ibtila. Kita diuji dengan kefakiran, bisa juga diuji dengan kekayaan. Jadi kalau kita melihat bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah pencapaian kita, usaha kita, ini bahaya. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini menegaskan kemahakuasaan Allah. Itu yang pertama para jemaah sekalian. Yang kedua, terutama peristiwa Isra, keterhubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini penting, tidak boleh kita lupakan. Setiap kali kita membaca surah Al-Isra, maka kita ingat dua tempat yang penting ini. Ini sentral bagi seorang Muslim itu. Memang ada masjid yang ketiga, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Tapi di awal masa kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, kemudian Rasulullah membangun masjidnya, masjid yang kita kenal Masjid Nabawi. Dua masjid ini sentral. Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa dua masjid ini tidak boleh dilupakan. Makanya kita diperintahkan untuk berkunjung ke masjid-masjid yang mulia ini. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak dipersiapkan satu perjalanan khusus ibadah kecuali ke tiga masjid. Ini masjid yang luar biasa. Masjidil Haram itu simbol kiblat kita sebagai kaum muslimin. Masjidil Aqsa itu simbol kiblat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Para Nabi dan Rasul itu risalahnya sama. Semua risalahnya sama, risalahnya tauhid. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa Nabi dan Rasul itu ibarat saudara dari satu ibu. Risalahnya sama. Maka ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka kaum muslimin diajak untuk mengenal dan menjadikan bahwa dua tempat ini adalah tempat yang harus selalu diperhatikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram di Mekah. Maka para jemaah sekalian yang punya kesanggupan, jangan pernah melupakan untuk berkunjung ke Masjidil Haram, baik dalam perjalanan umrah ataupun dalam perjalanan haji. Ini penting supaya keterikatan kita. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000. Itu 100.000. Itu berapa hari kita sholat 100.000? 100.000. Kalau kita sholat 5 kali sehari semalam, berarti kalau 100.000 dibagi 5, berapa? Berapa tahun? 84 tahun ya. Yang guru matematika pasti. 100.000. Mana ini kalkulator ya? Jadi
jamaah sekalian, kalau ada seorang hamba yang tidak mau berkunjung ke Masjidil Haram, itu sombong. Padahal dia sombong. Memangnya dia sudah bisa melakukan ibadah yang maksimal sehingga dia tidak perlu lagi untuk ke Masjidil Haram? Sombong. Satu kali kita sholat itu luar biasa itu. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram, maka keterikatan kita dengan Masjidil Haram itu tidak bisa kita lupakan. Itu satu. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ini adalah tempat Isra'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah sempat mengimami seluruh Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa. Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi ya? Ini memang tidak usah lagi la yus'alu amma yaf'al, Allah tidak perlu ditanya. Bagaimana sama juga ketika Mi'raj itu di setiap apa? Dalam hadis dikatakan di setiap tingkatan langit Rasulullah bertemu dengan Nabi dan Rasul. Jadi Masjidil Aqsa ini menjadi satu tempat yang tidak boleh kita lupakan. Apalagi dalam ayat ini itu menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah tempat yang diberkahi. Alladzi barakna haula, kami berkahi bukan hanya Masjidil Aqsa-nya, sekelilingnya. Maka para jamaah sekalian, Masya Allah, ini peristiwa Gaza, Palestina itu harus menjadi bagian dari kepedulian kita. Karena ini kita bicara tentang sejarah, tentang kiblat pertama kaum muslimin, dan kiblatnya para nabi dan rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bicara tentang Masjidil Aqsa, kita bicara tentang bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka tidak boleh kita lupakan. Tempat ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diberkahi. Dan sungguh sangat disayangkan kalau ada seorang muslim yang melupakan Masjidil Aqsa. Maka para jamaah sekalian, harapan kita mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kemarin kita dengarkan kabar yang sangat menggembirakan. Gencatan senjata. Meskipun gencatan senjata ini sudah beberapa kali. Dan percaya sama perjanjian sama Yahudi itu, pada dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan mereka itu selalu Nabi dan Rasul mereka saja mereka bunuh, kitab suci mereka saja mereka ubah, apalagi hanya sekedar perjanjian. Tapi para jamaah sekalian, terlepas kita sudah menang, tapi apa yang mereka lakukan selama 400 berapa hari, 60 dengan kekuatan yang luar biasa, itu tidak bisa menaklukkan Gaza. Tidak bisa menaklukkan Gaza. Padahal hitung-hitungannya mungkin mereka bisa menyelesaikan dan menghabisi. Pada akhirnya mereka menerima kesepakatan damai dan menyetujui semua permintaan yang dituntut oleh Palestina, oleh Hamas secara khusus. Maka sebenarnya ini kemenangan bagi pejuang Gaza. Karena target Yahudi itu, saya tidak mau bilang Israel. Target Yahudi itu, Israel itu, kalau kita bilang Israel berarti kita akui negara itu. Negara itu sebenarnya tidak ada. Awalnya tidak ada dalam peta dunia. Tidak ada kan Israel dalam peta dunia. Coba dicari di peta dunia di awal-awal tidak ada. Mereka itu mencaplok.
Kalau kita bilang ada Israel, dan itu bukan Bani Israel ya yang disebutkan oleh Allah. Jadi apa yang terjadi hari ini yaitu sebagai kemenangan awal yang mudah-mudahan ya Allah memberikan kesempurnaan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina, dan wajib kita bergembira karena sebenarnya ya yang dilakukan oleh Yahudi itu kepada penduduk Gaza itu genosida, bukan perang. Bukan perang, itu genosida, pembantaian massal. Ya kalau perang itu tidak begitu. Kalau perang menurut undang-undang internasional terkait dengan peperangan itu tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh menghancurkan rumah sakit, menghancurkan rumah ibadah. Kita tidak bicara hukum Islam. Kalau hukum Islam itu sudah jelas, ya, undang-undang perang saja, ya, itu internasional itu tidak boleh itu semua. Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi ini, Zionis ini kepada saudara-saudara kita di Palestina itu bukan perang, itu genosida. Tapi dunia diam, ya bahkan. Nah, jadi pelajaran yang kedua para jemaah sekalian, bagi kita memaknai Isra dan Mi'raj itu adalah tidak melupakan dua tempat yang mulia ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, dari sekian banyak peristiwa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah tujuan diperjalankannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj itu adalah menerima kewajiban sholat. Sholat ini beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya wahyunya itu diterima oleh Rasulullah di bumi. Zakat, puasa, haji itu wahyunya Jibril yang datang ke bumi menyampaikan pensyariatan zakat, puasa, haji dan yang lain. Tapi untuk sholat Jibril datang ke bumi untuk menemani Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ke langit. Ya terlepas apakah ya para sahabat itu berbeda pendapat apakah langsung bertemu dengan Allah atau tidak, itu bukan ya tidak usah diperuncing. Ya, yang jelas Rasulullah Mi'raj ya, dan mendapatkan perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi itu saja sudah menegaskan bahwa sholat ini bukan ibadah yang biasa. Sholat 5 waktu yang awalnya pada peristiwa itu berapa kali? 50 kali. Bayangkan para jamaah sekalian, seandainya 50 kali itu paten permanen. Yang 5 kali saja ini luar biasa. Maka mari kita jaga. Setiap kali kita mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj, setiap kali pula kita harus menyadari eksistensi dan pentingnya ibadah. Makanya dia mengatakan sholat itu mi'rajnya seorang muslim. Kata memang sholat ini menjadi ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan dalam segala keadaan. Kalau puasa, haji, zakat itu kondisional. Kondisional maksudnya tidak setiap kita ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak puasa, tidak ya zakat, tidak haji. Tapi sholat tidak mengenal kondisi. Mau kita sakit, mau kita sehat, mau kita musafir, tidak musafir, ya. Ada air, tidak ada air, ya. Bahkan ada pakaian, tidak ada pakaian, tetap wajib selama kita masih memiliki kesadaran. Bisa menggerakkan badan atau tidak, sholat wajib. Makanya para jamaah sekalian, pelajaran pentingnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita akan kewajiban sholat yang 5 waktu. Inilah ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah ibadah yang paling menentukan kesuksesan amalan dan ibadah kita yang lainnya.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, sholat ini terkait dengan masjid, ya, terkait dengan masjid. Kalau kita bicara sholat, maka tidak boleh kita melupakan media tempat di mana kita sholat, yaitu masjid. Meskipun ya tentunya bisa sholat di rumah, tapi tidak bisa, ya tidak bisa dilepaskan ibadah sholat itu dari masjid. Maka sholat 5 waktu dan secara spesifik sholat berjamaah ini harus kita jaga dengan baik. Yang kita kadang lucu, orang peringati Isra dan Mi'raj, Masya Allah ramai yang hadir, tapi Alhamdulillah, maksudnya ingat ada peristiwa Isra Mi'raj, tapi setelah itu sepi, tidak sholat. Bukan ya, mudah-mudahan sholat di rumah ya, maksudnya itu persangkaan kita, ya sangka baik. Tapi harusnya tidak seperti itu. Harusnya sholat 5 waktu, khususnya bagi kita yang laki-laki, harusnya ayo kita nampakkan syiar yang luar biasa ini. Ya, ini sebenarnya salah saya sampaikan di sini. Harusnya disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Ya, tapi mudah-mudahan sampai pesannya. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna, termasuk waktu ini. Lanjut ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq aw marid. Dulu di zaman Rasulullah, orang yang tidak pergi sholat berjamaah cuma 2. Seandainya Ibnu Mas'ud hadir hari ini dan melihat kondisi kita, Ibnu Mas'ud katakan, walaqad ra'aituna, dulu pada masa kami, di masa Rasulullah, yang tidak hadir sholat berjamaah itu cuma 2. Yang pertama, munafikun ma'lumun nifaq, seorang munafik yang kemunafikannya itu jelas. Ada tidak yang mau dibilang munafik di sini? Anda munafik? Kan tidak ada. Jadi kalau Anda bukan munafik, salah satu ciri orang yang bukan munafik itu hadir di sholat berjamaah. Yang kedua siapa? Aw marid, atau orang itu saja yang tidak hadir berjamaah. Jadi para sahabat itu tahu kalau ada yang tidak hadir sholat berjamaah cuma 2. Kalau bukan sakit, para jamaah sekalian, kenapa kita bisa menghargai masjid? Kalau kita menghargai sholat, maka insya Allah, ya, sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Ada 7 golongan. Salah satu di antaranya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini kita sebutkan secara khusus terkait masjid, karena kan tidak semua kita berkesempatan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Ya mudah-mudahan kesempatan itu datang. Tapi sebelum datang kesempatan itu, kita harus tahu ada kewajiban dan tanggung jawab kita untuk memakmurkan masjid. Ini kalau kita bicara Isra Mi'raj kan bicara masjid, bicara sholat. Nah sementara orang-orang yang beriman itu kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu, mereka itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini yang terakhir. Memakmurkan masjid itu ada 2. Tapi saya sebagian kaum muslimin hanya memakmurkannya dalam bentuk yang pertama. Apa memakmurkan yang pertama? Memakmurkan fisik masjid. Ya, diperbaiki masjidnya, ditambah. Ya. Masya Allah, ya kami di kompleks kami, saya kebetulan tinggal di kompleks Baruga. Itu tadi baru sholat Jumat perdana. Jumat perdana. Alhamdulillah, ya ditunjuk sebagai khatib perdana di masjid itu tadi. Baru kami sholat sepekan, AC-nya sudah lengkap.
Ya meskipun masih punya utang 600 juta di developer, di kontraktor. Tapi orang kalau sumbang masjid, Masya Allah, luar biasa, antusias. Dan itu satu kesyukuran ya. Alhamdulillah kaum muslimin. Apalagi kalau disebutkan hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan mislahu banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, bahkan dalam riwayat dikatakan kama hasil kata, meskipun yang dia bangun itu seperti sangkar burung. Sangkar burung itu kecil, kaki saja tidak cukup untuk berdiri. Tapi kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid meskipun seperti sangkar burung, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Wah, kalau sudah hadis itu, Masya Allah. Tapi itu baru memakmurkan masjid secara fisik. Ada memakmurkan yang kedua. Memakmurkan yang kedua itu memakmurkan masjid dengan melaksanakan ibadah di masjid. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Salah satu tanda keimanan seseorang, kata Rasulullah, kalau engkau melihat seorang itu selalu melazimi masjid, menjadi kebiasaannya ke masjid, maka persaksikan bahwa di dalam dirinya ada keimanan. Lawan keimanan itu apa? Kemunafikan. Jadi kalau ada orang yang tidak suka masjid, ya ini ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ya, kekuatan, diberikan oleh Allah keberkahan, sehingga kita bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, peristiwa yang melintasi zaman, melintasi waktu ya, melintasi tempat. Peristiwa luar biasa yang kemudian kita hadirkan. Spirit Isra dan Mi'raj itu harus hadir terus dalam kehidupan kita, bukan hanya di bulan Rajab saja ya, tapi di semua ya, hari-hari kita. Spirit Isra dan Mi'raj ini harus hadir bersama kita. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada panjang. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.